worth of its technology to the Russian arms industry via its former distributor, Abamed. Halo Chris Gengs, jadi sekarang kita mau ngomongin tentang perdagangan senjata di dunia. Mulai dari negara mana aja sih yang jadi produsen senjata terbesar di dunia, negara-negara mana aja yang sebagai pengguna senjata di dunia, terus ada nggak sih diplomasi atau kerjasama yang dibangun terkait perdagangan senjata di dunia? Terus ada nggak sih upaya-upaya perdagangan senjata yang tidak resmi antar negara? Nah, yang semuanya itu bakal kita bahas tuntas pada kali ini. Yang pertama ada Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini adalah produsen senjata terbesar di dunia. Ini tuh tidak mengherankan karena ekonomi dan anggaran pertahanan yang besar di negara ini. Amerika Serikat memiliki sejumlah perusahaan pertahanan terkemuka seperti Lockheed Martin, ada Boeing, dan juga Northrop Grumman yang berkontribusi besar dalam industri senjata. Industri senjata Amerika Serikat mencakup berbagai jenis senjata, termasuk pesawat tempur, tank, kapal perang, senjata api, dan juga sistem pertahanan rudal. Ekspor senjata Amerika Serikat juga signifikan dengan negara-negara seperti Saudi Arabia, India, dan juga Uni Emirat Arab menjadi pembeli terbesar di negara ini. Yang kedua ada Rusia. Rusia adalah salah satu negara dengan sejarah panjang dalam industri senjata. Selama Perang Dingin, Uni Soviet atau sekarang menjadi Rusia adalah pesaing utama Amerika Serikat dalam perlombaan senjata. Nah, hingga saat ini Rusia tetap menjadi salah satu produsen senjata terbesar di dunia. Nah, industri senjata Rusia ini terkenal dengan pesawat tempurnya, tank, dan senjata api yang kuat. Perusahaan seperti Rosawarn Export dan Kalashnikov adalah pemain utama dalam pasar senjata global. Nah, Rusia juga memiliki pengaruh besar dalam ekspor senjata ke negara-negara seperti India, Mesir, dan China. Yang ketiga ada China. China adalah negara yang sedang naik daun dalam industri senjata. Dalam beberapa dekade terakhir, China telah melakukan investasi besar-besaran dalam pengembangan teknologi militer dan industri pertahanannya. Nah, negara ini memproduksi berbagai jenis senjata termasuk pesawat tempur, kapal perang, dan juga rudal. Nah, pasar senjata Cina ini berkembang pesat dan negara ini menjadi salah satu eksportir senjata terbesar di dunia. China menjual senjata ke berbagai negara termasuk Pakistan, Bangladesh, dan berbagai negara di Afrika. Yang keempat ada Prancis. Prancis adalah salah satu negara produsen senjata terbesar di Eropa dan dunia. Industri pertahanan Prancis mencakup berbagai jenis senjata dari pesawat tempur hingga kapal selam nuklir. Perusahaan-perusahaan seperti Dassault Aviation dan Thales Group adalah pemain utama dalam industri ini. Prancis memiliki hubungan historis dengan banyak negara di Timur Tengah dan Afrika, dan ini mempengaruhi ekspor senjatanya. Negara ini telah menjual senjata ke berbagai negara di kawasan tersebut, termasuk Saudi Arabia dan Mesir. Nah, Prancis juga dikenal memiliki senjata nuklir nih, yang menjadikannya salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Ini memberi Prancis pengaruh besar dalam diplomasi global dan kebijakan luar negerinya. Dan yang terakhir ada Jerman. Meskipun Jerman tidak sebesar Amerika Serikat, Rusia, atau China dalam industri senjata, negara ini tetap memiliki kontribusi yang signifikan dalam pasar senjata global. Industri senjata Jerman mencakup berbagai jenis senjata, termasuk tank, pesawat tempur, dan senjata api. Jerman juga merupakan salah satu produsen senjata utama di Eropa, dan perusahaan seperti Rheinmetall, Heckler, dan Koch memainkan peran penting dalam industri ini. Negara ini menjual senjata ke berbagai negara, termasuk anggota NATO dan negara lain di seluruh dunia. Pengguna senjata di dunia. Kan tadi disebutin negara-negara mana aja sih yang membeli senjata dari 5 produsen senjata terbesar di dunia. Ada Arab Saudi, ada Afrika, ada India, dan lain-lainnya. Jadi mereka membeli senjata untuk biasanya mereka memiliki alasan yang berkaitan, mulai dari bentuk pertahanan nasional, penegakan hukum, pertahanan diri, olahraga, konflik bersenjata, dan juga kejahatan. Maka dari itu, dengan dampak penggunaan senjata juga memiliki dampak yang kompleks, termasuk resiko potensial terhadap keamanan, perubahan politik,
dan dampak kemanusiaan. Oleh karena itu, isu-isu senjata seperti pengendalian senjata, pembatasan kepemilikan senjata, dan perdamaian tetap menjadi topik penting dalam politik internasional dan diskusi masyarakat. Nah, pihak-pihak yang berwenang dalam penggunaan senjata ini yaitu angkatan bersenjata seperti tentara, angkatan laut, angkatan udara, dan pasukan khusus, kepolisian, dan pemilik senjata pribadi atau pertahanan diri dan olahraga menembak. Namun, tak dapat dihindari banyak pihak dan oknum yang memiliki senjata secara ilegal tanpa izin pemerintah, seperti organisasi kriminal, seperti geng-geng narkoba dan teroris, dan otonom negara seperti pemberontak, milisi, atau gerilyawan. Diplomasi atau kerjasama yang dibangun terkait perdagangan senjata. Kalau ngomongin tentang perdagangan senjata, tentunya tidak terlepas dari istilah industri pertahanan. Industri pertahanan merupakan industri komersial yang terlibat dalam pengembangan dan penelitian produk militer. Industri pertahanan terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta, baik secara sendiri maupun berkelompok. Industri pertahanan menjadi salah satu media dalam diplomasi di bidang pertahanan. Beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama perdagangan senjata, yakni penjualan senjata itu dapat menguntungkan sektor perekonomian dan juga dapat menjadi tujuan dari politik aliansi sendiri, serta ekspor senjata juga dapat memperluas pengaruh dalam kekuatan pertahanan negara melalui aliansi politik serta kerjasama militer. Nah, perdagangan senjata ini yang dilakukan oleh perusahaan harus memiliki lisensi dari pemerintah mereka masing-masing. Tanpa adanya lisensi, perdagangan senjata akan dianggap melanggar hukum. Perdagangan senjata di ranah internasional sendiri diatur pada Arms Trade Treaty pada tahun 2013 di bawah naungan PBB. Dalam hal ini, negara dapat dikatakan sebagai pengendali dan tujuan dari pengendalian senjata itu sendiri. Selain itu, dalam perdagangan senjata antar negara, terdapat aturan yang mengatur setiap ekspor, impor senjata. Aturan tersebut biasa dikenal sebagai End User Certificate atau EUC. Jadi EUC itu merupakan aturan yang diterbitkan oleh organisasi yang berwenang untuk mengontrol ekspor senjata untuk menjaga agar senjata yang diekspor sampai ke tangan importir serta mencegah pengalihan senjata ke pihak lain tanpa persetujuan pengekspor. Nah, di Indonesia itu aturan tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan. Sementara di Amerika Serikat aturan tersebut menjadi tanggung jawab dari Departemen Luar Negeri. Contoh kerjasama atau contoh diplomasi yang pernah dilakukan antar negara, misalnya kerjasama antara industri pertahanan Indonesia dan Uni Emirat Arab. Kerjasama tersebut yakni berupa produksi senjata dan tank boat yang dilakukan antara perusahaan industri strategis dalam negeri, yaitu PT Pindad, dengan dua perusahaan industri pertahanan Uni Emirat Arab, yaitu Karakal dan Al-Sir. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan MOU yang dilakukan secara bersamaan dengan acara pameran internasional pertahanan IDEX 2017 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Selain dengan Uni Emirat Arab, di acara tersebut, Indonesia juga menandatangani kerjasama dengan Rusia yang diwakili VPK dan PT Pindad dalam hal produksi kendaraan taktis atau rantis 4x4. Oke, yang terakhir nih. Ada nggak sih upaya-upaya perdagangan senjata internasional yang tidak resmi namun bukan ilegal? Oke, jadi aku bahas dulu nih. Bedanya tidak resmi dan juga ilegal. Jadi, tidak resmi ini merujuk pada sesuatu yang tidak memiliki status atau pengakuan formal. Jadi, tidak diatur oleh hukum atau peraturan tertentu, tetapi tidak selalu ilegal. Nah, kalau ilegal itu merujuk pada sesuatu yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku. Jadi, tindakan ilegal ini adalah tindakan yang dilarang atau dihukum oleh undang-undang. Jadi, kalau misalkan dihubungkan dengan perdagangan senjata internasional yang tidak resmi itu apa sih? Contohnya itu adalah misalkan negara Rusia. Jadi, negara Rusia itu tidak tergabung dalam perjanjian perdagangan senjata atau Arms Trade Treaty dan menjual senjata secara signifikan ke berbagai negara di seluruh dunia termasuk pada banyak negara di Timur Tengah dan Asia. Kemudian ada Tiongkok. Jadi Tiongkok juga bukan anggota perjanjian Arms Trade Treaty ini. Jadi merupakan salah satu ekspor senjata terbesar di dunia. Jadi Tiongkok sering menjual senjata ke negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Jadi Rusia dan Tiongkok ini merupakan salah satu contoh tentang perdagangan senjata yang tidak resmi, namun dia bukan ilegal ya. Nah, sekian nih info tentang perdagangan senjata di dunia. Jangan lupa follow Curious ya.